Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu yang mana pada hari ini kita masih melanjutkan bacaan kita iaitu membaca Hikayat Indonesia Merdeka karya digubah oleh Yuherman Nasir. Hikayat ini dibaca bersempena peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 iaitu pada tahun 2026, dan hikayat ini disusun dan dikutip dari buku yang berjudul Dasar-Dasar Indonesia Merdeka versi para pendiri negara karangan S. Silalahi MA, dan hikayat ini terdiri dari 4 bagian yang mana pada hari ini kita akan membaca bagiannya yang kedua. Berikut ini adalah ringkasannya. Saat itu ditegaskan pula mendirikan negara merdeka bukanlah hal yang mudah saja. Perlu diadakan penelitian yang lebih seksama, terutama kepada urusan pembelaan negara. Dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, Badan Penyelidik berkewajiban pula menetapkan dasar-dasar Indonesia Merdeka serta menetapkan undang-undang dasarnya. Badan penyelidik melaksanakan tugasnya dalam 2 masa persidangannya untuk membentuk 3 panitia perancang undang-undang dasar, pembelaan negara, juga perancang ekonomi dan keuangan negara. Anggota badan penyelidik awal mulanya berjumlah 62 orang, terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh perintis kemerdekaan dari berbagai organisasi politik sejak zaman pergerakan. Beberapa nama disebutkan pula, dari Tuan Agus Salim, Ali Kusno Abdul Halim, Tuan Abi Kusmo Cokro Suyoso, Tuan Mansur dan Ki Bagus Hadi Kusumo, Tuan Wahid Hashim Laksmana Maida, hingga Tuan Dr. Muhammad Hatta, Tuan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua, Tuan Suroso sebagai wakilnya, Mr. Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, dan banyak lagi yang lainnya. Tuan Otto Iskandar Dinata, anggota badan penyidiknya, Mr. Wongso Negoro dari aktivis
Budi Utama, Tuan Insinyur Soekarno tergabung juga. Maklum sayang, tak semua nama dapat disebut dalam perjuangannya. Tidak menyebut nama anggota lainnya tidaklah pula mengurangi penghormatan dan penghargaannya kepada tokoh-tokoh tersebut. Penulis meminta maaf pula kerana tanpa buah pemikiran mereka, kemerdekaan takkan ada wujudnya. Setelah melalui berbagai macam rancangan, mulai rancangan Indonesia Merdeka, pembuatan undang-undang dasarnya, undang-undang dasar dan pasalnya pun disusun pula. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman menuju Indonesia merdeka. Perjuangan tak gentar terus dibela dan digesa. Untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia.